Record. Waduh, akhirnya setelah sebulan Hai. setelah sebulan gue vakum dari YouTube, akhirnya gue bisa balik lagi. Ya setidaknya untuk upload konten yang baru. Dan kali ini gue ditemenin seseorang yang sebetulnya sangat tidak asing bagi gue selama beberapa tahun ini, tapi memang tidak pernah ketemu ya, belum pernah ketemu ya. Bener-bener. Ya perkenalin, atau lu mau gue yang kenalin apa lu sendiri yang kenalin diri lu? Kayaknya lebih baik Anda ya yang mengenali saya, Azik. Oh ya udah. Memperkenalkan saya gitu. Kok mengenali saya, memperkenalkan saya maksudnya gitu ya. Oke. Jadi semuanya yang sedang bersama gue adalah sahabat pena gue selama Asik. 10 tahun terakhir ini. Namanya Adisti Maharani Chandra Putri. Anjay, gue masih inget loh nama lengkap lu. Gue masih inget nama lengkap lu. Padahal panjang banget kan. Dan lu orang paling lengkap nulis di surat nama panjang gua. Ya Hebat. karena kan dapat dari mana gue ya? Kalau nggak salah dulu di Bobo lu nulis nama lengkap lu nggak sih? Iya, betul. Betul. Betul ya. Oke. Jadi Betul. di sini gue sama Adisti, atau yang sering gue sebut sih Adis, atau enggak dulu gue pernah nyebut lu Rani ya kan. Rani, betul. Ini sapen gue dari Bogor. Jadi istilahnya Adisti itu tuh salah satu di antara beberapa sapen yang gue punya. Tapi Adisti satu-satunya yang masih sampai sekarang bertahan Asik. kenal sama gue dan masih berhubungan Yeay. di medsos juga. Walaupun selama 10 tahun, dari tahun 2010 kita belum pernah ketemu. Bener. Selalu aja ada kendala kalau mau ketemu, guys. Iya, kenapa sih? Maksudnya kayak ada aja gitu, maksudnya kayak mau ketemu nih, tiba-tiba lu nya sibuk. Terus abis itu Ya, giliran, apa sih namanya, lu nya nggak sibuk, gue nya yang sibuk gitu loh. dia yang sibuk. Selalu gitu Benar-benar loh. selalu ada kendala. Sampai Adisti itu dulu jomblo, sekarang udah punya pacar, sampai tetap aja gue belum bisa ketemu sama nih orang. Gokil. Gila, 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 gila. Terus, oh ya, lu masih inget gak sih, Dis, awalnya kita ketemu tuh gimana? Yang pertama tuh gue ngasih surat ke Mm-mm. majalah Bobo kan Ah, ya. iya. Majalah Bobo itu kan kayak suka nampilin surat-surat gitu kan di halaman Mm-mm. pertama tuh gue masih inget banget. Iya, iya, Nah terus benar-benar. udah kayak gitu gue minta apa namanya di majalah Bobonya itu gue minta sahabat pena gitu. Hmm. Tolong ya cariin aku sahabat pena gitu. Nah terus ternyata gue nggak ekspektasi kalau gue tuh tulisan gue itu bakal dimuat di majalah Bobo, dan ternyata dimuat. Iya, Nah iya, dan iya. satu-satunya orang yang pertama kali banget ngirimin gue surat buat sahabat pena itu adalah Sidik. Asik. Lu tuh satu-satunya Gila, orang gila, yang gila, gue gila. balas suratnya dari Iya, puluhan surat, satu-satunya orang. iya. Lu dapat Gak banyak ada surat lagi. emangnya? Dapat banyak banget Parah. surat. 80-an. Gue masih inget banget itu 80-an, dan gue jadiin kayak kayak di kertas binder gitu, gue taro semuanya. Sekarang kertas bindernya gue nggak tahu di mana. Oh my god. Tapi lu masih nyimpen surat dari gue nggak sih? Satu pernah, tapi itu di dalam binder itu. Kan lo ngirim 2 kali, terus udah Ya, kayak gitu, gue ngirim 2 kali yang ya. gue balas terus lo ngirim lagi kan. Mm-mm. Nah itu tuh yang pertama kali itu gue taruh di binder itu. Nah yang satu lagi gue nggak tahu di mana. Nah, sekarang mumpung gue inget nih, kenapa Anda tidak membalas surat saya yang selanjutnya? Mampus lu, gue tanya Karena lu di sini lu. karena waktu karena waktu itu tuh yang ngirim tuh jadi makin banyak gitu loh, Dik. Jadi gue kayak yang ya Hmm, udahlah, biar adil semuanya gak gue balas. Karena banyak astaga. banget. Karena Gue banyak banget gue sampai keren loh. bingung. Enggak, untuk anak, kan kita waktu itu kelas berapa sih? 5 atau 6 ya? Kelas 5 atau 6 SD Kelas ya? 6. Kelas Kelas 6 6 ya, kelas kalau 6 nggak salah SD. deh. Tahun 2010 itu. Terus habis itu banyak loh. Ya karena gimana sih ya? Waktu itu tanpa foto malah ya nggak sih? Di majalah Bobo tuh nggak menyertakan foto kan? Nggak pernah menyertakan foto Iya, iya. si maksudnya Makanya, yang minta makanya gue sahabat juga pena bingung. itu kan. Kalau gue sih nih ya, kalau pengalaman gue tuh, jadi gue sebetulnya udah mulai ini dari kelas 5. Dari kelas 5 SD. Hmm. Kan Hmm. bokap sama nyokap gue tuh jadi kayak dulu tuh langganan majalah Bobo, terbitnya kan dikirimkan abis itu sama loper-loper koran gitu ke rumah.
setiap hari Kamis ya kalau nggak salah ya, gue lupa deh, setiap hari Selasa Rabu deh kalau nggak salah. Rabu apa Kamis ya? Rabu deh kalau nggak salah. Gue juga lupa deh. Ingat gue sih Kamis ya, tapi ya oke deh. Pokoknya Oh, di Kamis ya. antara seminggu itu, pokoknya ada deh satu hari di mana abis itu Majalah Bobo terbit kan. Terus abis itu gue suka banget tuh, gue suka baca ya kan. Terus abis itu pas kelas 5 itu, ibu gue tuh pernah cerita, dia tuh dulu punya sahabat pena dari Australia gitu loh. Nah, abis itu kayak ibu gue cerita tuh, bersahabat pena itu kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu loh. Terus abis itu dalam pikiran gue yang waktu itu masih SD, gue mikir kayak, ih gila, seru ya. Kalau misalnya, apa namanya, kalau misalnya kita ngirim-ngirim surat gitu, apalagi ke orang yang belum kita kenal, terus abis itu bisa jadi Bener. teman gitu kan. Itu ada di pikiran gue saat itu ya kan. Terus abis itu, pas gue baca di majalah Bobo, akhirnya gue baca tuh, terus ada permintaan untuk menjadi sahabat pena gitu kan. Kayak satu halaman tuh kayak orang-orang yang pengen apa sih dikirim sahabat pena gitu kan. Iya, Terus benar. abis itu ada tuh akhirnya gue mulai ngirim tuh surat. Yang pertama kali gue kirim itu ada satu orang ke Makassar. Pernah tuh, gue tuh pertama Wow. gue ke Makassar. Terus abis itu Wow, jauh ya. keduanya kalau nggak salah ke Palembang. Terus yang Wow. ketiganya ke Bogor gitu. Kenapa 1 dan 2 ini gue ngirimnya jauh banget? Karena waktu itu gue expect-nya, gue pengen punya teman di luar pulau, di luar pulau Jawa Yang maksud jauh gue, lah ya. gitu loh. Terus habis itu kayak seru kali ya nanti punya teman dari luar pulau. Karena kan saat itu belum ada kepikiran kayak medsos akan merebak sampai sekarang ini kan. Benar. Satu-satunya jalan yang gue pikir itu tuh kayak, ayo deh bersahabat pena aja. Dan itu gue mikirnya waktu itu keluar pulau gitu. Terus yang 1 sama kedua itu gue nggak dibalas. Gue kayak nungguin kayak aduh ini berapa bulan ya, sebulan gue nungguin nggak dibalas. Akhirnya yang ketiga gue kirim itu gue ngeliat kolom elu ya, terus tinggalnya di Bogor. Terus gue mikir kayaknya kalau di Bogor kayak besar kemungkinan dibales deh, karena juga kayaknya Dibalas pos ya. nggak mahal-mahal amat Deket kan. ya. Iya, pos nggak mahal-mahal amat lah, bisa lah. Terus habis itu kayak udah gue kirim tuh. Terus gue apa yang namanya ya, gue nothing tulus aja sih dengan tulisan yang lah masih sangat jelek ya. Sekarang sih juga jelek sih tulisan gue. Tapi maksud gue itu tuh parah banget, kayak level tulisan gue tuh kayak keriting banget. Duh, seandainya lo masih nyimpen, gue juga pasti itu deh. Gue kira tuh lo masih nyimpen. Dan ternyata kalau misalnya lo masih nyimpen, terus lo tunjukin ke gue sekarang, gue kayak gue malu banget deh. Karena bener-bener jelek, gue inget banget. Jelek banget tulisan gue kan waktu itu. Terus abis itu, gue kirim tuh. Oh ada nih Adisti Maharani Chandra Putri. Terus habis itu kayak, oh ke Bogor, udah deh bismillah deh. Gue kirim tuh. Tau gak sih mbak-mbak tukang posnya tuh, yang di kantor pos, sampai hafal loh sama gue, gara-gara gue tuh ngirim surat mulu gitu loh. Terus waktu itu gue inget banget kali itu, yang ketiga kalinya tuh yang kata gue mau ngirim ke lo, ditanya tuh, kali ini mau kemana lagi nih? Karena waktu itu ke Makassar, terus kedua ke Palembang, terus yang ketiganya ke Bogor gitu kan. Terus habis itu ya udah, Mbak mau ke Bogor, Mbak. Oh mau ke Bogor. Kali ini deket aja. Iya, soalnya yang 2 kemarin aja nggak dibales jauh-jauh. Kali Gak aja yang dibalas. iya kali aja nih sekarang dibales gitu kan, karena Dibales ya, deket gitu benar-benar. kan. Terus habis itu uh, akhirnya ya udah tuh gue kirim tuh dengan harapan bisa dibales, dan akhirnya dibales gitu loh. Asik. Dan gak bakal, tapi saat itu gue nggak pernah tahu sih ternyata sampai 10 tahun berikutnya kita belum pernah ketemu banget gitu loh. Bener sih. Iya kan, karena gue nggak expect sama sekali bakal long last kayak gini gitu loh, kita kenal gitu loh. Kan kayak udah lama banget gitu sih, 10 tahun. Ya, Tangerang Bogor tuh deket loh, ada loh Deket KRL banget, dari bener. stasiunnya tuh sampai ke Bogor itu loh. Kita nggak pernah ketemu, ya ampun. Gila, jadi kapan-kapan deh, ya ampun. Sampai pandemi. Mana gue waktu itu janji kan ya kalau mau gue samperin ke UNJ, sampai sekarang nggak nyampe-nyampe. Iya, bullshit emang, tidak percaya saya setelah itu, kayak udah bodo amat dah, mau kapan kayak. Sampai akhirnya Anda sidang dan wisuda, sampai belum ketemu. Tapi belum wisuda sih, mohon maaf. Sidangnya udah sidang. Ya, udah sidang. Alhamdulillah udah sidang. Gue masih ngejar, ya Allah. Gue masih ngejar. Semangat pasti bisa, guys. Ya, amin. Tapi hal pertama yang terpintas di pikiran lu waktu pertama kali akhirnya ngirim ke Bobo dan mulai sapen tuh, apa sih yang bikin lu tertarik gitu lo akhirnya
untuk bisa mulai bersapen gitu, Dis? Jujur tuh sebenarnya gue tuh nggak tahu apa-apa sapen itu apa. Jujur, bener-bener nggak tahu apa-apa, dan gue tuh cuma nyontek di majalah kok ada kata-kata sapen, biar kayak seakan-akan gue tuh sering banget baca itu, jadi aku juga minta sapen gitu. Sumpah, Oh, I apapun gue tuh see. nggak tahu sama sekali sapen itu apa. Pas gue cari-cari, oh baru tahu sahabat pena. Itu pun pas udah di apa sih namanya, udah gue mau ngirim surat itu gue baru tahu kalau misalnya sapen tuh sahabat pena. Oh, sahabat pena gitu. Karena Tapi gue lu, juga nggak ekspektasi gue bakal punya sahabat pena juga kan. Maksudnya nggak bakal ekspektasi kalau misalnya ada orang yang bakal ngirim surat gitu ke gue. Ternyata banyak, dan gue kayak, dan cuma satu-satunya lu sahabat pena gue yang nggak ngelampirin foto, cuma lu doang. Yang lain tuh ngelampirin foto. Really? Foto-foto mereka masih kecil, terus ini foto aku, ada yang ini foto bola aku, bola kesayangan aku. Bayangin dong, bola kesayangan coy. Ini bola kesayangan aku, nanti kalau misalnya kita ketemu, kita main ya, gitu-gitu. Ih, lucu banget deh. Ini anak-anak kecil gimana sih? Iya, karena pikiran zaman dulu, maksudnya pas kita masih SD kan, pasti nggak jauh-jauh banget dari main, terus foto masa kecil, terus kayak, tapi maksud gue, akhirnya kenapa gue gitu? Akhirnya kan lu bilang nih kan ini kan, apa namanya, dari sekian banyak tuh 80-an surat tuh, gue satu-satunya yang, atau nggak, kalau nggak bukan satu-satunya, atau nggak salah satunya deh, yang lu bales gitu kan. Terus kenapa? Akhirnya lu mikir, ini gue mau balas yang ini deh gitu. Kenapa tuh emangnya? Karena lu temen pertama yang ngirim gue surat. Oh, jadi banget. Misalnya pertama banget. Jadi lu nyampe hari Senin, orang-orang tuh nyampe hari Kamis gitu suratnya ke gue. Iya. Jadi gue udah sempat ngebales yang lu, orang-orang baru dateng kayak gitu. Iya, gue paham. Padahal tau nggak itu gue pakai perangko yang murah, atau yang berapa ya? 2.000 apa ya kalau nggak salah ya? Yang maksudnya yang reguler banget gitu. Nggak cepet amat. Karena kan gue mikir, yang 2 sebelumnya itu kan gue mikir, gue tuh ngirim pakai perangko yang cepet gitu kan. Istilahnya yang ekspres lah waktu itu, apa sih? Gue lupa istilahnya. Tapi maksud gue itu aja tuh nggak dibalas. Terus gue bilang, kayak ketiga ini kayak Bogor juga kan lagian. Terus habis itu yaudahlah, nggak usah yang cepet-cepet amat gitu. Waktu itu kalau nggak salah bokap gue juga bilang, udah pakai perangko yang biasa aja gitu. Ya udah gue pakai perangko yang biasa. Tapi ternyata gue dibales dengan perangko yang biasa. Giliran pakai perangko yang ekspres gue nggak dibales, jalan. Ya maksud gue kayak akhirnya ngirim industri balas. Terus habis itu kita ngomongin apa sih waktu itu tuh? Lu nggak inget gak sih kita ngomongin apa pertama-pertamanya itu pas di surat itu gitu loh, maksud gue. Waktu pertama kali sih lu cuma bilang kayak, kamu minta sahabat pena, jadi aku menawarkan diri lah, seperti itulah. Iya, lu ngomong kayak gitu. Lu tuh menawarkan diri jadi sahabat pena gua gitu. Dan lu ngomong kalau misalnya lokasi kita tuh nggak terlalu jauh gitu. Kapan-kapan kita bisa main bareng gitu loh. Gimana sih? Tipikal anak kecil gitu. Astaga, gue ngomong kayak gitu seriusan. Iya, seriusan. Terus, halo Rani, apa kabar? Lu ngomong gitu kan. Bayangin, kita belum kenal, lu udah ngomong apa kabar. Kocak banget. Anjir, gue cringe banget sama ya Allah, gue cringe banget sama diri gue di masa lalu. Oh, tapi gue ngomong kayak gitu ya? Maksudnya, oke. Hai Rani, apa kabar? Terus habis itu gue melihat, gue kayak rada-rada inget deh. Kalau nggak salah tuh di si surat itu tuh, gue menawarkan diri jadi sapen. Iya, karena lu itu dekat. Terus habis itu, gue ngasih tahu makanan favorit gue nggak sih? Ada idola lu. Michael Jackson. Gue inget banget Michael Jackson. Iya. Kalau aku suka Michael Jackson. Kalau kamu apa? Bayangin pertama kali surat lu dateng, lu langsung ngomong, aku suka Michael Jackson. Kalau kamu apa? Terus gue kayak yang astaga, ya Allah. Iya. Karena tuh gue jujur waktu pas gue nulis surat itu, I have no idea gitu kan, gue mau nulis apa ya. Terus habis itu kata guru gue, kalau misalnya bersurat itu omongilah hal-hal yang ada di sekitar kita. Akhirnya gue mikir, apa ya yang hal di sekitar kita ya, misalnya hal di sekitar gue. Oh ya udah, idola, terus habis itu dan sebagainya gitu kan. Terus itu kayak
ternyata gue nggak pernah punya bayangan saat itu gue cringe. Dan setelah gue ngirim surat itu beberapa tahun kemudian, setelah gue nginget-nginget gitu loh, gue kayak ngerasa kenapa gue nulis itu dulu ya. Pantesan aja mungkin gue nggak dibalas kali ya. Gue tuh gitu maksudnya kayak ini orang jangan-jangan udah ilfil sama gue. Gitu maksudnya, gue kayak jadi kayak mikir kayak gitu, kayak ya udah bodo amat dah. Habis itu gue kayak I have nothing to lose gitu loh, maksudnya kayak ya udah, yang penting gue udah ngirim, yang penting gue udah dibalas sekali. Habis itu ya terserah, habis itu mau kayak gimana deh gitu. Akhirnya gue kayak gitu. Tapi lu ngerasa ada manfaatnya nggak sih dengan lu misalnya memulai bersapen itu, selain lu dapat berbagai macam surat itu loh? Kalau gue sih ngerasanya berarti gue jadi kayak banyak kenalan sih. Tadinya gue mikirnya kayak gitu kan. Maksudnya gue pikir kalau hubungan ini tuh bakal terjalin ya sampai besar kayak gitu. Jadi gue banyak punya temen lah, gue mikirnya kayak gitu. Jadi saat itu gue mikirnya ya gue seneng aja karena banyak temen. Jadi banyak hal-hal yang bisa gue ceritakan kayak gitu ke mereka juga kayak gitu loh. Lebih ke kayak gitu sih. I see. Nah, kalau lu itu dari sekian banyak suratnya yang lu dapat tuh, lu masih inget gak sih kayak dapat dari mana aja gitu, kota-kotanya maksud gue? Ada dari Papua loh, satu. Wow. Itu paling jauh dan gue tuh, dan lu mau tau gak, ada satu surat itu dari nggak tahu dari Papua, nggak tahu dari Maluku, gue lupa. Itu nyampainya pas gue SMA, demi Allah, gue nggak bohong. Itu nyampainya pas gue SMA, demi Allah, gue nggak bohong. Gila. Sumpah. Wait. 5 tahun lebih kali ya, ada ya? Parah. Iya, dan itu tuh pas datang tuh si tukang posnya itu kayak minta maaf gitu, kayaknya itu tuh jatuh atau kayak gimana. Karena emang di situ tertandanya 2010. Gila. Gue jadi kayak, hah? Gitu. Bayangin gue pulang-pulang pakai putih abu, terus tiba-tiba ada surat. Hah? Ada surat? Sekarang udah medsos gitu loh. Iya. Ada surat kata gue gitu. Ternyata bener-bener 2010 itu, kalau nggak salah di Maluku deh, kalau nggak salah Maluku, berapa 2010 gitu. Tanggal berapa 2010. Gue langsung kayak, hah? Ini kan pas gue SD gitu. Kenapa baru nyampe? Gila. Terus lu balas gak tuh suratnya? Ya enggak lah. Gue udah bingung kan gimana mau balesnya. Mungkin dia juga udah lupa punya sapen kayak gue. Iya sih, tapi siapa tahu aja gitu kan. Gila. Gue tuh kayak kalau misalnya gue dapat juga surat misalnya kayak lu gitu tuh, ya pasti gue bales sih. Karena kayak istilahnya bilang aja, sorry, ternyata surat itu baru nyampe berapa, misalnya 4 tahun kemudian gitu loh. Gak pernah expect juga datang dari Maluku gitu dan bla 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 kalau gue ya. Karena gue itu tuh seneng aja kan. Gue juga alasan pertama gue mulai Sapen tuh karena ya pasti gue pengen dapet teman kan. Karena gue bosen, sumpah. Gue temen gue dari situ doang, dari rumah gue maksudnya. Terus habis itu kan kayak ada nggak sih gue bisa nggak ya? Selain di Facebook ya, waktu itu kan udah mulai Facebook booming kan, maksud gue. Selain di Facebook, gue bisa nggak ya dapat gitu loh. Yang bener-bener maksudnya dengan cara yang klasik dan bisa long last gitu loh. Dan Sapen itu kan klasik ya, maksudnya kayak gue suka aja gitu loh, kayak nulis surat gitu. Terus habis itu gue berkata-kata dari situ. Dan Sapen itu apa ya, langkah paling pertama gue tuh untuk belajar nulis gitu loh, untuk belajar milah-milah kata. Terus habis itu setelah itu gue tahu ternyata kata-kata yang gue tulis itu cringe. Ya oke. Terus dari itu gue berusaha, kalau misalnya seandainya gue dibales waktu itu tuh, gue udah mikir tau dis kayak gue nggak bakal ngomong kayak gini lagi nih gitu. Tapi akhirnya pengalaman akhirnya tuh kalau nggak salah ada 3 deh yang ngebales surat gue deh. Kan lu yang pertama tuh yang di Bogor. Terus habis itu gue yang keduanya di Bogor juga kalau nggak salah, tapi Bogornya itu di kabupaten kalau nggak salah, gue lupa deh dapat daerah mana gitu. Yang jelas Kabupaten Bogor. Terus yang ketiga itu gue dapet dari Solo. Nah, tapi yang 3 yang surat yang ngebales gue gitu istilahnya lu doang emang yang sampai sekarang masih gitu. Dan kita tuh akhirnya kenapa ya, maksudnya akhirnya itu bisa sampai tetap bisa kenalan gitu loh. Kalau gue sih seingat gue ya, jadi tuh emang si surat-surat itu gak gue balas, tapi setelah setelah gue dapet surat itu semuanya, gue cari orangnya satu-satu di Facebook. Oh iya. Kalau nggak salah
Setelah itu kita Iya, kenalan gue di nge-add Facebook lu ya. duluan kan. Iya, gue Iya nge-add iya lu iya iya duluan. iya iya. Karena Iya. gue yakin banget cuma satu-satunya akun Facebook dengan atas nama lu. Yang itu doang. Ingat banget Gitu. gue foto profilnya tuh ini deh, bola deh kalau nggak salah. Iya Bola nggak sih? iya Atau iya iya benar benar. bola deh Iya kalau nggak salah deh, gue lupa. iya benar 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 benar. Kayak itu tuh astaga. Tapi akun yang lu add itu sekarang udah nggak ada gitu loh. Maksudnya udah gue close karena udah terlalu banyak kealayan di sana. Gue kayak jijik juga ngeliatnya kayak, aduh udah fine udah gue close gitu kan. Terus abis itu gue inget banget akhirnya gue nge-add lu juga tapi dengan akun yang sekarang sampai sekarang masih ada gitu. Akun Facebook gue yang Iya, sekarang oh masih iya. ada. Setelah itu Benar-benar. kan gue add lagi lu kan. Terus abis itu kayak yaudah deh. Terus abis itu gue berusaha tuh ngechat kalau nggak salah. Hai Adis, mas, apa kabar? Masih inget gak sama gue gitu Oh kan? iya, iya, iya. Kalau nggak salah ya, saya inget gue. Terus itu lu balas, oh, iya, masih inget gitu. Terus abis itu, kita kalau nggak salah waktu itu udah SMP deh, kalau nggak salah. Udah Iya, SMP, SMP, bener. kelas berapanya, tapi gue lupa. Tapi maksudnya sempet ngobrol-ngobrol juga kan. Terus abis itu sampai SMA pun akhirnya kita saling add juga di Instagram. Terus kita pernah di Twitter juga nggak sih, kalau nggak salah? Twitter waktu itu pernah, tapi SMP. Iya iya. Kalau nggak salah, tapi lu nge-follow Twitter gue yang lama deh, kalau nggak salah. Soalnya kan Twitter gue yang sekarang tuh Twitter yang gue buat tahun 2018 kan. Sebelumnya karena Twitter yang gue buat di tahun 2010 itu kena suspend kan. Jadi akhirnya gue bikin akun Twitter yang baru dan akun di Twitter yang baru tuh kayaknya gue belum follow lu sih. Tapi maksud gue akhirnya tuh kayak sampai sepanjang ini ya dia. Maksud gue kayak Bener. masih ya frequently kontak-kontakan lah kalau nggak sering. Tapi maksudnya gue kayak frequently kontak-kontakan gitu kan. Entah di DM Instagram juga. Sampai sekarang gue ngajak lu collab. Sebetulnya nih gue ngajak nih orang nih untuk collab ngomongin ini nih udah lama banget sumpah. Cuma dia nggak bisa. Tapi akhirnya gue ya, asik. So sibuk banget gue ya. Akhirnya gue bergetan banget bikin video monolog sendiri. Akhirnya ngebahas tentang gitu loh. Karena banget susah banget gue ngajakin orang buat collab gitu loh. Terus habis itu bagi lu masih relevan nggak sih kalau misalnya di zaman sekarang ada sapen-sapen kayak gitu? Kalau bagi lu nih? Sebenarnya kalau menurut gue ya, kalau gue sih lebih suka kayak bikin apa ya, membuat sebuah pertemanan yang sangat unik itu dari salah satunya dengan kayak gitu, dengan ngirim surat kayak gitu-gitu kan. Cuma kayaknya agak susah sih kalau zaman sekarang karena gue ngerasanya nggak bakal dibales aja gitu karena mereka udah pada punya media sosial kayak gitu kan. Jadi kayak ya udah di media sosial aja, ngapain sih pegel-pegel nulis kayak gitu. Zaman berubah ya. Iya, kalau misalnya gue tuh sempet ada ide tau dis, kayak gue pengen ngajakin lo lagi tapi ngobrol-ngobrol gitu tapi lewat surat. Tapi lama-lama gue mikir lagi kayak ngapain ya? Kan gue tahu nih gue di medsos nih orang. Terus gue bisa kapan aja nge-DM gitu loh. Ngapain gue kayak harus repot-repot ngirim surat gitu. Unless kalau misalnya gue mau ngirim sesuatu. Kayaknya seru juga deh. Tapi kayaknya seru juga deh. Gue mikir kayak gitu dis waktu awal-awal semester gue kuliah gitu loh. Kayak gue kayaknya pengen kontak-kontakin teman-teman lama gue gitu kan. Kan ada beberapa soalnya yang gue kenal cuman dari Facebook juga kan. Gue kontak kenal dari, maksudnya yang jadul-jadul gitu loh. Maksudnya dari Facebook sih. Terus abis itu gue kepikiran lu gitu kan. Oh iya, tapi kan gue juga punya sahabat ya. Apa gue kontakin Adis pakai ini aja kayak surat kali ya. Tapi waktu itu gue mikir pakai surprise itu. Gue gak bakal bilang ke lu gitu loh. Mau nyampainya kapan bodo amat. Tapi abis itu gue kirim tuh. Ini gue ngirim lagi surat. Ayo dulu kita sapen-sapenan lagi gitu. Karena gue sama kayak lu gitu loh, Dis. Gue kayak suka aja gitu bentuk pertemanan yang untuk bentuk komunikasi lah setidaknya. Bentuk komunikasi yang unik gitu loh. Kayak lewat surat. Apalagi sekarang ya pandemi kan udah, maksudnya laptop, everything with laptop gitu kan. Gue udah jarang buat nulis loh. Tangan gue nih gatal banget buat nulis gitu loh. Terakhir kali gue nulis itu bener-bener yang nulis panjang gitu tuh. Itu kalau nggak salah 2 minggu yang lalu deh. Gue ngirim barang ke temen gue gitu kan. Bukan temen sih, crush. Temen kayak ke crush gue. Gue ngirim barang lah, ngirim kado gitu. Gitu loh. Tapi udah extra sih. Tapi ya udahlah. Crush, Gak tau. Masih jodoh apa enggak gue gak tau. Tapi maksud gue itu 2 minggu yang lalu gitu loh. Terus habis itu pas gue nulis surat itu kayak tangan gue tuh kayak gimana ya? Lo nggak sih kalau misalnya perasaan tangan kalau misalnya udah lama nulis gitu? Iya kaku gitu loh kayak.
Duh, tulisan gue kayak, gue jadi nginget gitu loh. Ini tulisan gue kok sama kayak gue waktu SD ya, aku jelek banget. Gue jadi kayak ke flashback kayak masa lalu gitu loh. Gue pernah nulis surat kayak gini juga gitu. Gue pernah nulis sapin kayak gitu juga gitu. Uh, tapi ayolah kita ketemu lah. Lu gak pernah ini banget sih, sumpah. Kita udah 10 tahun juga gak Iya, pernah iya ketemu. udah 10 tahun lebih ya, belum ketemu ya. Gimana tuh? Kan banyak tempat estetik di itu, di kota lu asik. Ya lah, seni lah Gue makanya. harus bertamasya deh gue ke sana. Kalau lu nggak mau sendiri, ajak pacar lu lah. Ayolah. Ngobrol, gue juga pengen kenalan sama semua orang gitu kan. Kali aja Asik. gitu kan. Terus habis itu kayak, oh iya, gue lupa nanya ini coba. Gue lupa nanya ini. First impression lu gitu. First impression lu ketika dapat surat dari gue tuh kayak gimana sih? Lu punya bayangan nggak gue tuh kayak gimana gitu? Gue tuh pertama kali ngeliat surat lu karena lu menurut gue ya tulisan lu tuh untuk anak laki-laki tuh cukup rapi. Jujur, cukup rapi karena gue punya temen yang tulisannya tuh Masya Allah banget gitu kan. Nah, terus gue ngerasanya, gue malah awal gue lihat nama lu tuh gue kira lu cewek. Oh iya. Jujur. Iya, Karena nggak apa-apa. karena gue ngambil dari yang serinya itu. Iya. Iya kan, jadi gue kira kayak, oh jangan-jangan nih cewek gitu kan. Soalnya tulisannya ya rapi gitu. Soalnya kalau misalnya buat cowok, kayaknya apa ya, kalau cowok tuh perasaan gue sih rada-rada lah kayak gitu, nggak sebagus cewek gitu. Tapi lu tuh termasuk rapi gitu kan. Jadi ya karena tulisan lu rapi juga dan lu adalah orang pertama yang ngirimin gue surat, jadi ya gue bales gitu. Karena rata-rata surat yang gue dapetin itu kebanyakan dari cewek sih, kayak 80-an lebih itu paling 70-an dari cewek. Itu Lebih cewek dari semua gitu. Cewek semua. Karena namanya ada putrinya, ada indahnya, ada yang segala macam gitu lah. Iya. Tapi aja siapa tahu Gue hafal indah. banget ya cewek. Tapi cowok gitu ada kali, siapa tahu. Oh, iya juga sih. Kayak plot Gak twist menutup gitu loh. kemungkinan ya, bener. Iya. Terus habis itu, nah oke, itu kan dari segi, misalnya tulisan ya. Kalau dari tampilan fisik itu, maksud gue. Kayak misalnya nih orang kayak gimana ya bentukan mukanya gitu. Ada nggak gitu first impression-nya? Kalau gue tuh ngerasanya kayaknya lu tuh orangnya ini banget deh, kayak kuat banget gitu, apa ya, gimana ya bahasanya. Jadi kayak atlet atau gimana gitu. Karena menurut gue dari nama lu tuh berat gitu. Jadi kayaknya nih orang ini Jagger lah, kayak Jagger gitu loh. sih, buset. Iya. Dan tipe orang yang pastinya pintar, karena tulisannya rapi. Gue udah ngerasa kayak gitu, pasti ini orang pinter nih. Gitu. Tapi jangan ngapung. Ini gue udah keangkat sih sebetulnya sih. Udah melayang nih gue nih, udah melayang 1 senti. Tapi maksud gue, setelah ternyata lu tahu muka gue kayak gini, lu ngerasa ekspektasi lu kayak patah gitu nggak? Enggak juga sih. Karena kalau dari wajah gue melihat lu kayaknya sosok yang sangat pintar gitu. Asik. Ngapung lagi. 1 senti kan udah bilang ini. Dan lama-lama gue jatuh nih. Oke. Tapi kalau untuk fisik yang gue bayangkan beda sih. Karena gue mikirnya tuh lu bener-bener kayak Jagger yang gimana sih? Raksasa gitu, kayak raksasa gitu. Buset. Kalau gue cebol padahal tinggi gue aja cuma 165, ya ampun. Maksud gue kayak oke, itu dari lu ke gue ya. Kalau gue ke lu tuh kayak ini orang nih apa ya, maksud gue ya. Gue sih sebetulnya waktu itu nothing tulus ya. Gue nggak pernah mau mandang dari fisik juga, karena yang penting waktu itu gue mikirnya gue dapet temen gitu. Gue dapet temen dari luar gitu, dari luar Tangerang gitu maksud gue setidaknya. Jadi kalau misalnya nanti gue ke kota lu gitu, ke Bogor, gue bisa ketemu tuh sama lu. Gue mikir gitu tau. Setiap gue ke Bogor tuh, tau gak sih, setiap gue ke Bogor, tapi dulu ya, waktu pas gue zaman SD SMP tuh, gue mikir, gue bakal ketemu Adis nggak ya di sini gitu, papasan nggak ya kira-kira gitu tau, sumpah. Gue suka mikir gitu loh. Kalau misalnya gue ketemu terus papasan ke Adis, reaksi gue kayak gimana ya gitu gue. Tapi maksud gue kayak istilahnya tuh, first impression gue ke lu tuh orangnya pasti friendly gitu loh kan. Karena kalau tidak friendly, tidak mungkin kan sampai ngirim surat ke kolom majalah Bobo untuk minta sapen gitu kan. Terus habis itu kayak friendly, terus habis itu wah, pikiran pertama gue ke lu tuh periang gitu loh, dari tulisan-tulisan yang lu kasih ke gue gitu, dari tulisan yang lu tulis di surat lu, kayak ini orang berarti periang nih.
wih, alhamdulillah banget gue dapet temen yang periang gitu ya kan. Soalnya kayak gue pengen bangun sisi periang juga di dalam hidup gue juga gitu. Salah satunya kan lewat Sapen, dan gue kayak bersyukur kayak, ih kayaknya gue dapet nih orang yang periang nih jadi Sapen gue gitu. Waktu itu gue mikirnya kayak gitu nih. Kayak, Iya. dan ternyata bener sih, ternyata benar yang prediksi gue benar ya kan. Asik. Ternyata gila, gokil. Ternyata beneran emang periang gitu kan. Terus habis itu waktu pertama kali gue ngeliat muka lu, kalau nggak salah di Facebook kan, muka lu tuh kayak waktu itu lu belum pakai kerudung, rambut lu kayak masih kriwil gitu ya nggak sih? Gitu kan. Terus waktu itu, ih gila nih orang. Sumpah, gue jadi geli sendiri. Enggak, Ingat tapi itu. gue inget itu, gue inget banget pas itu gue kayak mikir, ih gila nih orang unik banget, gila fisiknya. Kayak teman-teman gue kan biasa ya, kayak ya udah rambut lurus, terus habis itu kayak udah gitu doang gitu, maksudnya ya udah muka-muka gitu kan. Tapi kalau lu tuh kayak beda aja gitu, gue langsung kayak, ih gila, ih gue punya teman yang mukanya unik banget. Gue Unik saat itu ya gue mikir kayak gitu. Gue ngakak. Saat itu gue mikirnya kayak gitu, terus habis itu kayak ya udah, wih berarti bersyukur nih gue nih akhirnya dapet deh nih temen dari Bogor. Terus habis itu balik lagi yang ke tadi, ih iya ya kalau setelah gue ke Bogor gue papasan nggak ini sama Adis ya. Terus itu kalau gue turun nih di stasiun Bogor nih misalnya tuh, di antara banyak keramaian, kali aja itu kayak Adis ya, bukan nih kayaknya. Itu pikiran gue waktu SMP ya, tapi ya terus lama-lama kayak pas setiap gue ke Bogor kayak, oh ya udah gue ke Bogor aja gitu. Terus itu kayak, tapi bener gue ada pemikiran kayak gitu loh. Tapi lu nggak pernah ke Tangerang sih ya? Belum. Belum pernah. Maksudnya belum pernah yang niat banget gitu. Paling cuma lewat kayak gitu doang. Coba deh saat itu lu ke Tangerang. Kali aja gitu. Ini ada nggak ya? Ada temen gue yang namanya Sidik ini nggak ya? Yang kayaknya atletis sekali gitu tubuhnya. Kali gitu. Apa dia lagi di lampu merah? Apa gimana? Lampu merah ngamen, Pak. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Tapi gitu sih. Oh ya, Dis. Tapi seandainya ada nih, kali aja gitu kan, subscriber gue mau apa sih namanya, mau memulai sesuatu. Karena gue nemu di Twitter itu ya, atau nggak setidaknya di kalangan orang-orang yang gue kenal tuh sebetulnya mereka juga tertarik gitu loh untuk memulai gaya komunikasi yang klasik gitu. Salah satunya itu Sahabat Pena gitu kan. Nah, dari lu deh, lu punya kayak kata-kata khusus nggak untuk orang-orang yang setidaknya mau memulai gaya komunikasi yang klasik ini kayak bersapen gini gitu? Kalau menurut gue nggak usah dengerin kata orang tentang media sosial atau kayak gimana-gimana. Kalau lu punya cara tersendiri untuk memulai pertemanan, nggak apa-apa. Kalau menurut gue, jangan sampai omongan orang kayak, ih Nora banget sih, ih kok kampungan sih, atau ih itu kan udah lama banget, gini segala macam. Itu buang jauh-jauh aja lah. Karena kan kita punya punya hal-hal yang emang pengen kita lakukan tanpa memperdulikan orang lain. Jadi jalanin aja. Kalau gue sih gitu. Iya deh. Gokil. Pasti dapat balasan, asik. Ya karena kita nggak pernah tahu ya nggak sih? Kayak sebetulnya tuh bagi gue ya, berteman di media sosial sama berteman lewat Sapen itu sama-sama kita nggak pernah tahu nih orang kayak gimana gitu kan. Ya, Cuman kalau misalnya kalau Sahabat Pena, ya mungkin lo harus berpikir aja gitu, nggak cuma tiba-tiba hi follow back ya, atau nggak hi add back ya kakak gitu. Iya benar. Kalau Sapen kan emang harus ada effort, kayak harus nulis gitu kan, harus mikir topik, terus itu kayak ngobrolin apa gitu. Kayak justru dengan Sapen itu kayak melatih apa namanya ya, pemikiran kritis juga nggak sih maksud gue, untuk ngomongin ini apa, ngomongin topik ini apa gitu. Kalau bagi gue ya. Gitu. Setuju sih. Nah, habis itu mungkin sampai sini aja dulu Dis ya. Gue juga kayak super banyak sebetulnya pengen gue omongin ke lu tahu, tapi mungkin nanti deh kapan deh kita ketemu, ya Allah kapan, tapi ya 2021 kali. Ngobrolnya harus langsung ya, bener-bener flashbacknya tuh dari ujung sampai ujung. Iya, gue sudah banyak tau sumpah ya pengen gue obrolin ke lu tuh. Tapi senang banget sih akhirnya gue bisa pertama kalinya bahkan gue denger suara lu, sumpah. Selain yang di video lu nyanyi gitu kan di Instagram. Oh ya, Adis ini juga seorang penyanyi guys. Seorang gitaris yang Amin. Lu bisa ngecek deh di Instagramnya dia. Nanti deh gue kasih linknya di description deh. Instagramnya Adis. Asik. Anjay. Terus gue kayak, lu harus bener-bener lihat gitu loh.
ternyata dia ini nih pinter nyanyi sama gitar juga, kayak gila, dia orang suaranya bagus juga gitu. Waktu itu pas gue pertama kali denger video lo di Instagram yang cover lagu itu gitu. Bener ya, bagus. Gokil. Dis, thank you so much ya udah mau collab sama gue. Semoga kita nanti bisa ketemu langsung, harus dong. Yalah, sumpah karena gue aja nih baru dengar suara lu banget untuk ngobrol di baru hari ini setelah 10 tahun lebih. Gokil. Kalau gue sih udah sering denger ya, karena gue salah satu subscribernya Madiski Azik. Anjay, gokil. Thank you. Nah, kalau bisa itulah promosiin lah. Ya Allah, subscriber gue masih 125. Sekarang ya setidaknya pas gue taking video ini ya. Terus gue masih 125. Banyak banget loh menurut gue. Itu udah mulai. Yes, ya. Mantap. Alhamdulillah. Akhirnya gue juga bisa dapat link khusus untuk gue sendiri yang youtube.com/madiski. Widih. Makasih semuanya ya. Dadah.